Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom teman-teman, senang sekali kita bisa bertemu lagi di ibadah sekolah minggu ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh saya Giel dan saya Marcel. Sebelumnya kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam. Berkati kami. Sekarang kita akan melakukan ibadah. Tolong Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, ayo kita berolahraga menyanyikan lagu pujian Kudang Kidaki. Pakai gerakan ya. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di duka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah
pujian untuk Tuhan. Ayo kita melihatnya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, tak terlupa oleh penciptanya. Satu tak terlupa oleh penciptanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mempersembahkan lagu pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang teman-teman kita akan belajar firman Tuhan dibawa oleh Sebelumnya, mari kita nyanyikan lagu pujian Yesus Sahabatku.
mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali beribadah online Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami boleh dalam keadaan sehat, keluarga kami dalam keadaan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk duduk diam, ajar kami untuk dengar-dengaran firman-Mu, supaya setiap apapun yang disampaikan Tuhan itu boleh menjadi rema dalam hidup kami, boleh kami praktekkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian di rumah? Semoga semuanya sehat ya. Yuk, hari ini Kak Karin akan membawakan sebuah cerita. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, kalian itu pasti udah sering dengar kan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, itu ceritanya luar biasa ya adik-adik. Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan mengucap syukur dan Tuhan bisa ngasih makan 5.000 orang. Itu cuma laki-lakinya aja. Terus perempuan sama anak-anaknya belum dihitung. Jadi itu peristiwa yang sangat luar biasa gitu adik-adik. Nah, kelanjutannya gimana? Nah, kelanjutannya itu kita mau buka di Matius 22 sampai 33. Nah, kelanjutannya itu ada judulnya Yesus berjalan di atas air. Nah, hari ini Kak Karin akan menceritakan tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu, nah 5.000 orang itu tuh terkagum-kagum gitu sama Tuhan Yesus. Nah, terus mereka ini mau menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai rajanya. Nah, tapi Tuhan Yesus tuh nggak mau adik-adik. Makanya Tuhan Yesus tuh menyuruh mereka semuanya pulang saat matahari terbenam. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk menyeberang ke Kapernaum. Nah, tapi murid-murid ini disuruh pergi duluan gitu adik-adik. Nah, karena Tuhan Yesus ini ingin berdoa dulu di atas bukit. Terus murid-murid itu menurutilah perintah Tuhan Yesus. Terus murid-murid berlayar sendiri sementara Tuhan Yesus berdoa di atas bukit. Nah, dalam pelayarannya si murid-murid itu adik-adik tiba-tiba di tengah-tengah laut yang sangat luas, terus ada ombak yang sangat kencang sekali. Ombak itu tuh datang karena angin sakal. Nah, jadi perahunya tuh terombang-ambing gitu adik-adik. Terus murid-murid Tuhan tuh jadi takutan gitu, panik gitu ya. Terus tiba-tiba jam 3 malam, sekitar jam 3 malam itu Tuhan Yesus tuh nyusulin mereka gitu. Tuhan Yesus datang, tapi karena mereka saking ketakutannya adik-adik, mereka tuh ngeliat dari jauh kayak itu siapa gitu, itu hantu ya gitu, karena ada orang, ada kayak sosok manusia tapi bisa berjalan di atas air. Nah, setelah benar-benar itu hantu, terus Tuhan Yesus berkata, nah kita mau sama-sama baca yuk di Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, Tuhan Yesus bilang, ini aku, Tuhan Yesus, jangan takut gitu. Nah, terus tapi Petrus tuh nggak yakin gitu adik-adik. Jadi tuh Petrus minta pembuktian apakah benar itu Yesus atau bukan ya gitu. Terus Petrus bilang, Tuhan, apabila itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Jadi Petrus juga mau nih berjalan di atas air nyamperin Tuhan Yesus gitu. Kalau itu emang beneran Tuhan Yesus. Nah, terus kata Tuhan, yaudah sih, datanglah kata Tuhan. Yaudah, akhirnya Petrus turun dari perahu, lalu dia berjalan di atas air. Dia bisa nih adik-adik berjalan di atas air.
Terus tiba-tiba Petrus itu mikir kok dia bisa gitu loh. Terus habis itu merasa ada angin yang kencang lagi. Terus Petrus tuh tiba-tiba jadi ketakutan gitu kan. Terus dia mulai jatuh, mulai tenggelam. Nah, terus dia segera minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong. Terus Tuhan Yesus apa lagi? Nah, kita mau baca lagi yuk di Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, Tuhan Yesus bilang, "Kenapa kamu jadi kurang percaya kalau itu benar-benar Tuhan?" gitu. Nah, di situ Petrus sadar, terus habis itu segera Petrus ditolong sama Tuhan dan segera mereka berdua naik ke atas perahu. Dan seketika itu juga adik-adik ombak dan angin yang kencang itu berhenti. Nah, jadi satu perahu itu adik-adik itu menyembah Tuhan dan mereka berkata, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Nah, apa adik-adik yang bisa kita pelajari gitu dalam cerita pada hari ini? Yaitu kita tuh jangan takut adik-adik, kita tuh gak boleh bimbang gitu sama Tuhan. Aduh Tuhan tolong kita gak ya, aduh Tuhan ngelihat kita gak ya, jangan kayak gitu. Nah, kita tuh harus benar-benar percaya kalau Tuhan Yesus itu selalu ada buat kita adik-adik. Siapa di sini yang kalau ke WC gitu ya masih suka takut gitu malam-malam, harus bangunin mamanya, harus bangunin papanya, atau harus bangunin kakaknya dulu supaya minta temenin gitu ya, biar nggak takut. Nah, kita tuh harus percaya adik-adik kalau Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita. Mau kita ke WC, mau kita lagi pergi, mau kita lagi di rumah, Tuhan Yesus itu selalu ada buat adik-adik. Jadi jangan takut adik-adik, kalau Tuhan Yesus selalu ada, pasti Dia selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Amin ya adik-adik buat firman Tuhannya hari ini. Yuk kita mau doa dulu. Kita mau tutup ibadah kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita mau berdoa. Ikutin kakak berdoa dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mungkin firman yang singkat, tapi Tuhan ajar kami untuk lebih percaya. Tuhan ajar kami untuk yakin kalau Tuhan tuh selalu ada untuk kami. Tuhan, kiranya Kau yang menyertai kami dari segala permasalahan, dari segala kesulitan yang ada Tuhan akhir-akhir ini. Biar kiranya firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.